Apa yang bisa kita simpulkan dari polemik eksistensi pakaian bekas impor versus usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang begitu viral dan menyedot perhatian publik beberapa hari terakhir ini? Ternyata negara begitu inferior atau lemah di mata para pemain pakaian bekas impor. Perintah penindakan dan pemusnahan pakaian bekas impor oleh Presiden Joko Widodo, dengan dalih menyelamatkan UMKM sektor tekstil, menegaskan ketidakmampuan industri tekstil dalam negeri, bersaing menghadapi gempuran pakaian bekas impor. Hal ini menjadi tanda tanya sangat besar. UMKM yang ditopang oleh negara kok bisa-bisanya bertekuk lutut di hadapan pakaian bekas impor? Sebaliknya, pakaian bekas impor tampak begitu superior atau menakutkan bagi UMKM dan negara. Tak salah jika kemudian kita bertanya, apakah benar keberadaan pakaian bekas menjadi faktor tunggal penyebab lumpuhnya industri tekstil tanah air? Ternyata, jawabannya bukan disebabkan oleh pakaian bekas impor. Data atau dokumen negara yang tercatat melalui Badan Pusat Statistik BPS dan Kementerian Perekonomian, menyebut penyebab utama industri tekstil lesu darah, disebabkan oleh penurunan permintaan global terhadap tekstil dalam negeri, sebagai akibat dampak COVID yang belum pulih sepenuhnya. BPS mencatat, penurunan ekspor tekstil berhubungan dengan penurunan jumlah tenaga kerja yang disebabkan oleh rasionalisasi perusahaan tekstil kepada karyawan-karyawannya. BPS di akhir tahun 2022 merilis data penurunan tenaga kerja sebesar 1,13 juta di sektor tekstil. Kondisi ketenagakerjaan belum sepenuhnya hilang karena dampak pandemi COVID-19, ucap Kepala BPS Margo Yuwono. Setali tiga uang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di bulan November 2022 menjelaskan, penurunan kinerja ekspor Indonesia menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah industri, terutama pada industri tekstil. Pelemahan permintaan global menahan laju ekspor Indonesia ke depan, dan kondisi ini juga mulai berdampak pada beberapa industri, khususnya terkait dengan sektor tekstil dan produk tekstil, ungkap Airlangga Hartarto. Penjelasan di atas jelas bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut industri tekstil tanah air lumpuh oleh keberadaan pakaian bekas impor. Lantas, mengapa mengkambing hitamkan pakaian bekas impor atas kondisi tersebut? Pemerintah seolah menutup mata akan dampak yang terjadi atas keputusan atau kebijakannya menindak pakaian bekas impor. Pengangguran akan semakin bertambah ketika para pedagang pakaian bekas impor kehilangan mata pencahariannya. Sempat beredar kabar di publik bahwa pemerintah hanya akan menindak importirnya saja. Padahal, logikanya, jika importirnya ditindak, dengan sendirinya suplai barang menurun dan lambat laut akan mematikan para penjual pakaian bekas impor. Ujungnya, pengangguran akan meningkat. Dengan kata lain, pemerintah sedang menggali lubang kuburan bagi para penjual pakaian bekas impor. Siapa sesungguhnya yang sedang dilindungi pemerintah? Pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab. Bicara atas nama rakyat, UMKM tak ubahnya bisnis pakaian bekas, di mana para pelakunya adalah sama-sama warga negara Indonesia yang sedang mengais rezeki dan mengurangi beban pemerintah terhadap tingginya angka pengangguran belakangan ini. Mereka UMKM yang tidak mampu bersaing, mengapa kami yang mau dimatikan? Tanya salah satu pedagang pakaian bekas impor di Blok 3 Pasar Senen, Jakarta Pusat kepada podcastnews.id. Podcastnews.id sengaja tidak mencantumkan nama pedagang tersebut atas permintaannya sendiri. Alasannya, pihak pengelola Pasar Senen sudah mengultimatum agar pedagang tidak memberikan pernyataan kepada wartawan tanpa persetujuan pengelola. Sama dengan UMKM, kami juga mengeluarkan modal yang tidak sedikit untuk usaha ini, tegas pedagang itu. Ia mengaku mengeluarkan uang sebesar 200 juta rupiah membeli kios untuk masa waktu penggunaan selama 20-25 tahun. Sedangkan biaya yang dikeluarkan per bulan bagi pengontrak kios adalah sebesar 10 juta per bulan untuk ukuran 2x2 meter. Jika pada akhirnya masyarakat lebih memilih membeli barang kami, apakah kami yang harus disalahkan? Katanya. Kegusaran para pedagang pakaian bekas impor ada benarnya. Bukankah pemerintah seharusnya hadir sebagai problem solver bagi persoalan yang terjadi di masyarakat, tanpa mematikan yang satu untuk membesarkan yang lain? Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang pada sila kelima Pancasila? Padahal pemerintah dalam banyak kesempatan selalu mengumandangkan Pancasila sebagai dasar negara yang tidak bisa tawar oleh siapapun, termasuk penyelenggara negara.
Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri menggandeng Direktorat Jenderal, Ditjen, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kemenkeu, dan Kementerian Perdagangan, Kemendak, untuk melakukan penindakan terhadap praktik bisnis pakaian impor bekas atau thrifting baju impor. Langkah ini menindaklanjuti kegelisahan Presiden Jokowi yang menyebut pakaian impor bekas sebagai dalang lesunya pertumbuhan industri fashion tanah air, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Upaya pemerintah menindak eksistensi bisnis pakaian impor bekas menjadi polemik yang menciptakan pro kontra di masyarakat. Di tengah besarnya gaung pemerintah memberangus bisnis pakaian impor bekas, politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu justru bersuara lantang menolak. Sebagai salah satu penikmat thrifting, Adian mengaku bingung. Apa salahnya bisnis pakaian bekas impor, sergah Adian. Gue dilantik menjadi anggota DPR dengan jas bekas yang gue beli di Gede Bage, kisah Adian. Ia justru mempertanyakan korelasi antara lumpuhnya UMKM dikaitkan dengan pakaian impor bekas. Ditegaskan Adian, jika benar thrifting berdampak pada industri tekstil pada usaha mikro, kecil, dan menengah, maka yang justru harus diperkuat menurutnya adalah pembinaan UMKM tersebut. UMKM dibina dong, didik dong, tegas Adian. Sebaliknya Adian meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri UMKM Teten Mas Duki karena kinerjanya tak maksimal dan justru menjadikan bisnis thrifting sebagai kambing hitam. Yang dimaksimalkan itu peran Menteri Perdagangan, peran Menteri UMKM. Itu yang harus dievaluasi, tukasnya. Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkap dualisme negara dalam menyikapi fenomena impor pakaian bekas yang belakangan menjadi isu hangat. Dengan dalih eksistensi pakaian bekas atau thrifting telah secara nyata memukul industri fashion dalam negeri, khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM, pemerintah dan DPR sepakat memberangus bisnis thrifting. Bak gelap mata, pemerintah lupa berapa besar biaya impor pakaian bekas yang telah masuk ke kas negara selama ini. Loh, negara kok menggunakan standar ganda? Di satu sisi melarang impor pakaian bekas karena melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan, Permendak, No. 40/2022 tentang perubahan atas Permendak No. 18/2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Di sisi lain justru duduk manis menikmati biaya masuk pakaian bekas impor. Dan nilainya cukup fantastis. BPS mencatat, nilai impor pakaian bekas dengan kode HSHS 63090000 pada tahun 2019 tercatat mencapai 6,07 juta US dollar. Pada tahun 2020 turun menjadi 493,98 ribu US dollar, tahun 2021 jadi 44,13 ribu US dollar, dan kembali melonjak menjadi 272,14 ribu US dollar di tahun 2022. Secara tonase, impor tahun 2019 tercatat mencapai 417,72 ton, tahun 2020 ada 65,91 ton impor, tahun 2021 jadi 7,93 ton, dan tahun 2022 melonjak ke 26,22 ton. Januari 2023 tercatat ada 147 kg impor pakaian bekas. Bahkan catatan data ekspor juga bersumber dari PT Pos Indonesia, catatan instansi lain di perbatasan, dan hasil survei perdagangan lintas batas laut. Sementara, metode pengumpulannya, data diperoleh dari hasil kompilasi dan survei. PLT Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, PKTN, Kemendak, Moga, tak mampu berkelit dari data tersebut. Kalau BPS dapat data, ya mungkin bisa ditanyakan sama teman-teman di BPS, sumbernya dari mana, ucap Moga. Moga menuturkan, data yang dipakai Kemendak tetap menggunakan data yang dirilis oleh BPS. Namun, untuk kepastian dari perizinan impor pakaian dan barang bekas, Moga kembali menegaskan barang tersebut merupakan barang yang dilarang impor atau dalam hal ini ilegal untuk masuk ke Indonesia. Sebelumnya, Presiden Jokowi buka suara mengenai impor pakaian bekas alias thrifting yang kian marak. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas mengganggu, sangat mengganggu industri kita, kata Jokowi. Seperti biasanya, para pembantu Jokowi langsung reaktif memaknai pernyataan dan sikap Jokowi. Thrifting seolah isu baru yang harus digoreng agar menjadi isu panas dan mendapat perhatian luas. Para menteri pembantu Jokowi ramai-ramai menyebut thrifting adalah sampah. Sampah bagi pemerintah, namun emas bagi pedagang dan konsumen pencinta thrifting.
Yang membuat geleng kepala, selama ini terminologi sampah fashion itu Tesla secara terang benderang berbisnis di muka publik, baik lewat online maupun offline. Mengapa baru sekarang berteriak seolah thrifting adalah musuh bersama yang harus diberangus? Mengapa bukan dari dulu? Mengapa setelah barang masuk dan beredar, baru kemudian lantang berteriak, kita tindak? Jika benar ilegal, siapa saja oknum yang membuka pintu? Lantas bagaimana pertanggungan jawab negara terhadap importir yang telah membayar biaya masuk ke negara? Dan tercatat pula di lembaran dokumen negara melalui kode HS. Sikap reaktif para pembantu Jokowi, tak sadar sedang menelanjangi dirinya sendiri.